Nah, adik-adik, jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep negara maritimnya, maka sudah seharusnya lah kita sebagai negara penerus juga bisa berjaya juga. Nah, banyak faktor yang bisa menjadikan bangsa kita jaya. Telah dibahas pada pembelajaran sebelumnya berbagai potensi kemaritiman dan kepulauan di Indonesia. Nah, potensi-potensi tersebut harus kita manfaatkan adik-adik secara maksimal dan bertanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya nih, kita telah mengetahui pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan terhadap ekonomi dan sosial masyarakatnya. Nah, sekarang kita akan pelajari pengaruhnya terhadap kehidupan budaya dan transportasi masyarakat Indonesia. Nah, kita belajar ya di sini kok pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya dulu. Budaya di masyarakat. Nah, kondisi geografis itu berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 pulau dan tersebar dari Sabang sampai Merauke yang mengakibatkan adanya beragamnya budaya bangsa Indonesia. Nah, masing-masing daerah atau pulau itu memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lainnya, adik-adik. Nah, masyarakat Indonesia ini terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Nah, setiap suku itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Salah satunya adalah budayanya. Nah, budaya antara suku bangsa satu dengan yang lainnya juga berbeda-beda, seperti bahasanya, adat istiadatnya, lalu tradisinya, sistem kepercayaannya, dan sebagainya. Nah, ciri keberagaman budaya lokal Indonesia itu dapat dilihat dari hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah keragaman suku bangsanya. Nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berimigrasi kemudian bercampur dengan penduduk Indigenous dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Nah, suku-suku bangsa di Indonesia ini diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa Indo. Lalu ada keberagaman bahasa. Nah, Indonesia ini masuk dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia dan Asia. Rumpun ini terbagi menjadi 2 subrumpun, yakni bahasa Austronesia Barat atau Indonesia Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Nah, dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi dalam wilayah-wilayah bahasa. Makanya Indonesia itu sangat beragam bahasa daerahnya. Lalu keberagaman religinya. Indonesia itu memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia itu terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. Yang keempat ada keberagaman seni dan budaya. Nah, suku bangsa yang beragam di Indonesia ini tentu akan menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satunya adalah kesenian, baik seni tari, seni sastra, seni musik, seni drama atau pertunjukan, seni rupa, dan sebagainya. Nah, adik-adik, keberagaman budaya itu memberikan manfaat loh bagi bangsa kita. Misalnya dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah itu dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Nah, sementara itu dalam pariwisata, potensi keberagaman budaya itu dapat dijadikan sebagai objek atau tujuan wisata sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa. Nah, ini adik-adik ya. Lalu pemikiran yang timbul dari sumber daya di daerah-daerah ini bisa menjadi acuan bagi pembangunan nasional.
Adik-adik, adapun dampak dari segi kebudayaan diantaranya ialah sebagai berikut. Satu, karena mudahnya pengaruh luar itu masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia itu lebih mengenal budaya asing. Seperti dalam bidang musik, masyarakat itu lebih tahu musik luar negeri seperti hip hop, jazz, R&B, sekarang ada musik Korea ya. Nah, daripada lagu-lagu daerah seperti kerawitan atau gambang kromong. Nah, tidak hanya pada lagu, budaya lain seperti tari-tarian dan bahasa pun mulai luntur loh adik-adik, karena ada pengaruh dari budaya luar yang masuk ke Indonesia. Jangan sampai ya adik-adik ya, kalian harus mau belajar budaya kita sendiri. Lalu yang kedua, tontonan dan adegan film yang kurang bahkan tidak pantas itu membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Sebagian besar adegan tersebut ditiru oleh artis-artis dalam negeri dan masyarakat itu menganggapnya sebagai gaya hidup, semacam pusat gaya yang perlu ditiru terutama oleh anak muda. Padahal itu membuat turunnya nilai moralitas suatu bangsa. Yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan akibat pengaruh dari luar. Nah, contohnya wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita India dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Nah, adik-adik, coba kita akan beri tanda centang nih pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia dan memberikan tanda silang pada gambar yang menunjukkan budaya hasil dari percampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri. Nah, yang pertama, keroncong itu bukan berasal dari Indonesia. Ini dari bangsa barat ya adik-adik ya, tetapi karena datang di Indonesia lalu akhirnya bercampur di Indonesia. Nah, seakan-akan keroncong ini asli Indonesia. Lalu kalau reok Ponorogo itu jelas asli dari Indonesia. Tari kecak ya, ini adalah tari tradisional Bali. Ini adalah tari asli Indonesia. Sedangkan untuk barongsai itu berasal dari Cina ya adik-adik ya, yang datang ke Indonesia lalu bercampur dengan kebudayaan di Indonesia. Nah, adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah budaya-budaya yang ada di Indonesia. Ya, nah dari gambar ini kalian bisa hubungkan dengan garis antara identitas budaya daerah dengan provinsi asalnya. Misalnya seperti ini nih adik-adik ya, jika ditarik garis lurusnya ya, mana yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, kalian bisa mencari secara detail melalui internet nih ya tentang budaya-budaya di Indonesia. Sekarang adik-adik kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi ya. Tadi terhadap budaya, ekonomi dan sosial, sekarang terhadap transportasi masyarakat. Nah, wilayah Indonesia ini luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut yang sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Nah, jalur strategis yang biasa digunakan untuk menghubungkan antar pulau satu dengan pulau lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis dan moda transportasi yang efektif itu digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Lalu adapun jalur darat itu ada moda transportasi kereta api, bis dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya atau antar satu pulau dengan pulau yang lainnya. Nah, penggunaan pesawat sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan sarana pendukung. Nah, sarana pendukung untuk pesawat adalah tersedianya bandar udara atau bandara ya, serta lapangan udara. Nah, untuk pulau-pulau besar dan kota-kota besar dibangunlah bandara yang mampu menampung pesawat-pesawat besar. Sedangkan di pulau-pulau kecil dibangunlah lapangan udara yang hanya mampu menampung pesawat kecil atau nama lainnya adalah pesawat perintis adik-adik.
Begitu pula dengan penggunaan kapal sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Nah, ketersediaan pelabuhan yang memadai dan jumlah kapal yang banyak itu bisa meningkatkan mobilitas masyarakat antar pulau karena pengguna moda transportasi kapal itu dirasa masih lebih murah jika dibandingkan menggunakan pesawat, sehingga masyarakat itu lebih banyak memilih untuk menggunakan kapal untuk bepergian antar pulau. Tiketnya saja mahal tiket pesawat adik-adik, tapi kan cepat ya kalau pakai pesawat. Misalnya dari Jawa ke Kalimantan misalnya, kalau naik pesawat butuh waktu hanya 1 jam, tetapi kalau naik kapal bisa berhari-hari, seperti itu. Nah, jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau itu memadai, akan sangat membantu kehidupan masyarakat. Mengingat luas wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan, sehingga mempengaruhi pemerataan program pembangunan dan hasil-hasilnya, sehingga kemajuan tidak hanya berpusat pada daerah-daerah tertentu saja. Ada daerah yang sangat maju, namun ada daerah yang masih sangat tertinggal. Harga barang kebutuhan di satu pulau berbeda dengan harga kebutuhan di pulau lain. Nah, hal tersebut merupakan contoh kecil dampak negatif kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Nah, adapun dampak positifnya, khususnya bagi perkembangan alat transportasi, adalah terpacunya bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan.